Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah maghrib Isya yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah karena memang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa dengan kesyukuran itu Allah akan tambah kenikmatannya, tapi sebaliknya barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, Allah memberikan ancaman inna adzabi lasyadid, sungguh punishmentku, adabku, siksaanku sangatlah pedih. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah, dan insya Allah sebagian sudah dari kita kesyukuran harta benda sudah kita wujudkan dalam bentuk ibadah kurban pada beberapa hari yang lalu, sehingga kesyukuran kita kadang syukur karena finansial kita, syukur karena umur kita, syukur karena ilmu yang sudah kita dapatkan dan sebagainya. Bapak Ibu, yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita mempelajari sunnah-sunnahnya, yang kemudian kita mengikuti beramal dengan sunnah-sunnahnya, dengan harapan semoga kelak nanti kita jadi satu dengan beliau di surga, tidak sedang mendapatkan syafaat tapi jadi satu di surga. Bapak Ibu yang berbahagia, pada ayat yang terakhir yang kita baca dalam surat Maghrib tadi, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian benar-benar akan kami tanyakan anin na'im, seluruh kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka na'im itu yang akan ditanyakan oleh Allah di antara 4 hal, sebagaimana Rasul sampaikan kepada kita bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal, an umrihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu wa an mali min aina iktasabu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila fihi. Rawahul Bazzar wa Tabrani bisnadin sahih. Dari Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kedua kaki kita tetap berada di hadapan Allah, artinya ketika di padang mahsyar nanti kita akan ditimbang dan dihisab, dihitung amal kita. Tidak akan berhenti, tidak akan selesai kecuali 4 hal nikmat Allah ini ditanyakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnahu. Umur yang sudah Allah berikan kepada kita bagian daripada kenikmatan. Karena walaupun sudah kita saksikan juga ada yang umurnya pendek, ada yang menengah, ada yang panjang, ada yang sampai tua, tapi yang jelas umur akan ditanyakan untuk apa umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Fi ma'afnahu, untuk mencari maisha saja, atau untuk berkeluarga saja, atau juga untuk ibadah juga. Karena sebagaimana yang pernah kami sampaikan, sebaik-baik kita menggunakan waktu, umur, kemudian finansial itu di 3 tempat. Habiskan waktu di rumah, sebagiannya
habiskan waktu di tempat kerja, habiskan waktu di ibadah atau di masjid untuk ibadah. Maka ketika kita menggunakan waktu selain di 3 tempat, di rumah juga enggak betah, di tempat kerja juga tidak betah atau bahkan dicari sering tidak ada, yang terakhir di masjid juga tidak kita dapatkan, kek nondi ngoten nggih. Kula ingkang asring kula aturaken, 1 rumah manfaatkan atau paling banyak gunakan rumah kita sebagai tempat tinggal kita, yang kedua di tempat kerja, dan yang ketiga adalah di masjid untuk beribadah. Insya Allah umur kita akan bermanfaat apabila kita bisa menggunakan di 3 tempat tersebut. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnahu. Yang kedua, wa an sababi fi ma'ablahu. Dan di usia remaja untuk apa dihabiskan? Mengapa umur sudah ditanyakan, masih ditanyakan lagi tentang remaja? Nah, karena dari sekian umur yang ada, umur yang paling banyak kekuatannya, pikirannya masih jernih, kemudian semuanya bertumpu di usia remaja. Anak kecil masih lemah, kemudian orang tua sudah lemah, maka semua umurnya tertumpu pada remaja. Jadi sudah kita tanya ya, sudah kita cari di beberapa referensi, mengapa umur sudah ditanyakan, kok remajanya ditanyakan lagi? Ternyata dari sekian umur yang paling banyak bermanfaat secara kekuatan umur remaja. Maka kaitannya dengan masjid juga kalimatnya wasyababun, dan remaja yang qalbuhu, yang hatinya mu'allaqun bil masajid, yang hatinya terpatri dengan masjid. Karena kalau orang tua terpatri dengan masjid itu menurut saya hal biasa, karena sudah hampir meninggal dunia. Tapi remaja loh, remaja kok sudah hebat mengurusi masjid, kemudian pasti hidup 24 jamnya urusannya dengan masjid itu luar biasa. Maka selagi saya juga sebagai takmir dan juga banyak takmir-takmir mengeluh, golek cah nom nang masjid iki saiki angel. Begitu. Maka kalau ada anak muda kok ngurusi masjid, itu luar biasa dan itu pilihan. Maka inilah yang akan ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini bagian daripada kenikmatan dari sekian umur adalah remaja. Yang ketiga, wa an mali min aina iktasabahu wa fi ma'afnahu, dari finansial yang kita dapatkan dari mana untuk apa. Nah, dari mana untuk apa ini berarti mencari jenis pekerjaan yang baik, yang halal, itu penting. Kemudian yang kedua, setelah kita dapatkan yang baik, yang halal itu, kemudian kegunaannya juga yang baik dan yang halal juga. Dan yang terakhir adalah wa an ilmihi fi madza amila fi, dan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk apa? Sudah dikerjakan atau belum? Maka atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum, sebagai peringatan bagi kita-kita yang khususnya kami-kami yang sering banyak menyampaikan sesuatu tetapi ketika tidak mengamalkan nanti juga tanggung jawabnya semakin banyak. Man kathura kalamuhu kathura khotauhu, barang siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak juga salahnya. Ini sebagai peringatan monggo bagi kita. Mengapa ini hadis ini kami baca di mukadimah? Karena satu sudah kita baca di salat maghrib, yang kedua sekedar untuk mengingatkan kembali, dan yang ketiga karena hadis ini erat kaitannya dengan buku Targhib wa Tarhib yang sedang kita bahas tentang mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala thayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nasu bawa'iqahu dakhalal jannah.
Qalu ya Rasulullah inna hadza fi ummatikal yaum katsir. Faqala Nabi wa sayakunu fi qaumi ba'di. Rasul mengatakan, memberikan sebuah motivasi beramal sekaligus jaminan. Man akala thayyiban, barang siapa yang memakan makanan yang baik. Dalam keterangan baik itu ahalallahu, apapun yang dihalalkan oleh Allah. Walaupun mungkin sebagian kita apa yang dihalal pun, apa yang dihalalkannya pun masih pilih-pilih karena terikat dengan kesehatan. Terikat dengan kesehatan. Misalnya yang menyebabkan asam urat apa, yang menyebabkan darah itu kemudian meninggi itu apa dan sebagainya, itu walaupun halal kita masih pilih-pilih. Man akala thayyiban, maka tadi di awal sudah kami sampaikan agar kita bisa makan yang baik, maka tentang min aina, dari mana harta itu kamu dapatkan, wa fima, dan untuk apa kamu nafkahkan, maka kita memakan pun dengan makanan-makanan yang baik dan halal. Maka Bapak Ibu, bisa saja kita bisa makan baik dan halal ketika di rumah, yang masakan ibu-ibu di rumah. Itu betul-betul insya Allah akan bisa selektif banget untuk makanan yang baik dan yang halal. Cuman ketika kita sudah keluar dari rumah, kadang makan di warung yang tidak jelas kehalalannya. Itu tentang tempat. Yang kedua, kadang kita makan bersama teman. Mungkin yang kita dapatkan, yang kita nafkahkan itu halal. Tapi kalau dari teman, belum tentu teman yang mencari duit itu, cara mencari duitnya teman kita itu dengan cara yang baik. Maka ternyata kita pilih teman pun, apalagi teman makan, itu betul-betul selektif. Kalau sekedar teman dulan monggo, tapi begitu dulan langsung makan dengan teman yang harta bendanya tidak jelas, maka juga mungkin kita sedikit selektif. Ada muncul pertanyaan menjelang kurban kemarin, Ustadz, kita tahu persis orang itu hampir setiap hari barang yang dimakan itu barang riba, tetapi beliau itu punya niatan untuk membersihkan barang-barang yang kotor, yaitu barang riba. Dia ikut berkorban. Nah, bagaimana masjid menerima kurban dari orang yang pekerjaannya tukang riba? Wah, niki nggih perlu dewasa betul nggih takmir masjid untuk menerimanya. Nggih, niki muncul pertanyaan seperti itu. Atau ada orang yang jelas pekerjaannya tidak jelas tapi ingin bantu masjid, bagaimana? Nah, kaitannya yang kedua ini pernah dijawab oleh Abdul Hazam yang ada di mungkin Afgan dan Pakistan ya. Itu boleh diterima yang nanti kegunaannya untuk fasilitas umum. Jalan menuju masjid boleh. Kamar mandi yang di situ ada klosetnya boleh. Siapa saja nanti bisa memanfaatkannya. Itu agar memang dia tahu betul harta itu dia tidak 100% halal, tapi agar juga bisa digunakan fasilitas umum, siapapun bisa menggunakan fasilitas tersebut, bahkan dengan bahasa kasar, anjing pun boleh lewat. Wah, ini bahasa kasarnya. Itu monggo, itu bisa diterima. Tapi kalau jelas-jelas kita mengetahui persis tentang harta itu dicari dengan harta yang halal, memang kita agak selektif. Sekali lagi, kalimat selektif monggo nanti bisa diterjemahkan masing-masing kepada para takmir masjid atau panitia Idul Adha. Kemudian man akala thayyiban, sehingga dari sisi taib, sekali lagi saya mendukung sekali kepada Bapak Ibu yang mengurangi makan di luar tapi lebih banyak mengkonsumsi makan minum yang disuguhkan oleh istri kita atau ibu kita, itu jauh lebih selektif. Kalau kita makan di luar, lagi tolong untuk tempat di mana kita makan sedikit selektif, apalagi diajak teman yang pekerjaannya
kita juga tidak tahu secara persis, harus juga selektif. Mungkin kitanya sudah baik, tapi tempat untuk makan di luar tidak bagus. Mungkin kitanya sudah bagus, diajak teman-teman kita yang pekerjaannya tidak bagus. Maka sekali lagi pernah ada sebuah kisah mengapa Imam Syafi'i bertamu di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Ini kalau makan napa-napa dintekke. Sehingga Abdullah putranya Imam Ahmad niku sampai ya nyuwun ngapunten nggih, sampai bilang sama Pak Abah, katanya Imam Syafi'i itu ahli fikih, tapi makan kok begitu menghabiskan di sini ya. Yang kedua, aku lihat tadi malam itu hampir dari sore sampai ini tidak sholat ya, tidak sholat malam ya. Kemudian dari minimal 2 pertanyaan itu dijawab oleh daripada mong ngondo di luar, kemudian disampaikan kepada bapaknya itu Imam Ahmad bin Hambal. Dari Ahmad bin Hambal sampaikan kepada Syafi'i, saya itu mendapatkan keluhan dari anak saya curhat. Yang pertama, kok jenengan kok dahare okeh gimana? Daripada saya begini, saya tahu seluruh makanan minuman yang jenengan suguhkan kepada kami makanan yang halalan thayyiban mubarakan, maka kami lebih banyak makan daripada yang tidak jelas kehalalannya. Oh, kuwi jawaban pertama. Mila Bapak Ibu menawi mangke panjenengan dahar napa melih babagan daharan di tempat walimahan, anggar ngundang kanca masjid kok nek mangan resik nganti niki dilatih. Memang begitu sunahnya, Pak. Berarti ibu-ibu yang masakon, wah aku anggar ketamunan kiai masjid kok kancane bapak itu seneng apa? Ora nyisake. Nah begitu, yang di piring besi bahkan tidak menggunakan sendok, ngirit ngresi sendok Bu ya. Bahkan yang di tangan saja didilati, itu sunahnya begitu. Apalagi makan yang jelas dimakan itu halalan thayyiban mubarakan. Ini tentang alasan Imam Syafi'i. Yang kedua, betul saya tidak sholat semalam, hanya witir saja karena saya takut ganggu keluarga. Maka yang saya gunakan malam itu adalah membaca kitab. Maka dari beliau banyak membaca kitab tanpa suara itu, beliau sampai mengatakan bahwa thalabul ilmi khairun, bahwa belajar itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bermuncul dari kasus tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ternyata dari man akala thayyiban ini rentetannya panjang tentang kita menghormati ibu-ibu yang masak di rumah jauh lebih halal. Yang kedua, kalau kita keluar tolong hati-hati tempat makan. Tetapi selagi pernah kami sampaikan jangan terlalu detail banget. Kalau di rumah makan itu sudah jelas kemuslimannya, para pelayan sudah pakai kerudung, terus banyak tulisan-tulisan bernuansa Islami, tidak usah tanya terlalu detail. Pak niki ayam saking sinten? Oh kula mbleh dhewe. Mbleh mawi bismillah mboten? Nggih mawi bismillah. Ingkang bismillah niku salat gangsal wekdal napa mboten? Niku mangke terlalu susah. Nah, ketika salat gangsal wekdal nanti bid'ah-bid'ah yang dilakukan napa mboten kepanjangan. Karena tamunya Abu Bakar pernah makan di rumah Abu Bakar, ini gue pernah ditanyakan, ya Abu Bakrin, dalam rangka menjaga kehalalan makananku, saya ingin bertanya, jenengan nyuguhi saya kok roti. Roti ini terbuat dari apa? Oh gandum. Gandum terbuat dari apa? Ya pohon gandum. Nah pohon gandum tuh akarnya ke sawah tetangganya enggak. Ya namanya akar ya kemana-mana. Mulai hari ini karena gandum itu akarnya kemana-mana, saya mulai tidak makan roti karena kehalalannya bisa dipertanyakan. Meramangan roti. Kedua disuguh susu kambing. Ya Bapak Bakrin, susu kambing ini kambingnya dikandangke apa dingon? Ya dingon. Nah, ketika dingon itu kemudian makan rumputnya tetangga enggak. Ya
Ya sangat mungkin. Daripada saya juga masih ragu, mulai hari ini saya tidak minum susu. Itu menurut saya terlalu detail, nanti menyusahkan kita. Maka nahnu nahkumu bidzawahirihi, kami akan menghukumi seseorang itu sesuai dengan dohirnya. Kalau kita sudah lihat rumah makan dohirnya muslim, banyak kalimat bernuansa Islam bismillah, atau lewat kalender ada Allah Muhammad dipasang dan sebagainya, yang putri-putri pakai kerudung bismillah insyaallah muslim muslimah rumah makan milik orang Islam. Gitu saja, tidak usah terlalu detail, nanti menyusahkan kita. Man akala thayyiban, barang siapa yang memakan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa amila fi sunnatin, yang kedua setiap mau beramal dicocokkan dengan sunnah Rasul, mulai dari bangun tidur, bangun langsung donga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Masuk kamar mandi berdoa, berta'awud agar tidak digoda oleh setan laki-laki dan setan perempuan, minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi juga berdoa ghufranaka. Sampai malam ngikuti sunnah-sunnah Rasul, mau dahar unjuk. Nyuwun ngapunten, saya sedikit menyinggung tentang bulan-bulan ini banyak yang punya hajat, mulai tentang makan. Makan tuh sunnahnya tidak dari tengah, makan itu sunnahnya mengambilnya dari pinggir. Milo lari-lari saniki Bu niku dereng ngerti. Jikuk sego nong ceding napa ngambil nasi masih di dalam rice cooker, ngambilnya nong tengah dijluweki. Kan begitu anak-anak sekarang memang rata-rata begitu, nggak tahu tentang sunnah-sunnah itu. Padahal sunnahnya dari tepi. Sehingga nanti walaupun ngambil nasi di ceding, di wakul atau di rice cooker itu rapi diambil, dan nanti akhirnya tidak cepat basi. Tapi kalau diudek-udek tengah diambil, jenengan mang ibu-ibu masih punya tongseng, wis dinget, pendak sore dinget nganti umum. Neng ngambil tidak dari tepi, di tengah terus diudek-udek bar kuwi ra dinget, mesti cepet basi. Maka ngikuti sunnah Rasul itu ternyata urusan basi tidak basi itu sangat mempengaruhi. Yang ngambil dari tepi, tidak dari tengah. Ini urusan baru, urusan ngambil dari tepi makannya saja. Kemudian yang kedua wa amila fi sunatin, mulai dari urusan keluar habis tidur, ke kamar mandi, makan, apalagi urusan ibadah. Maka Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan al-iqtisad fi sunnati ahsanu minal istihad fil bid'ah. Sedikit, amalan kita hanya sedikit, tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah itu jauh lebih bagus daripada banyak amalan tapi tidak ada dasar sunnahnya, atau bahkan istilahnya mengatakan yaitu bid'ah. Sunnah sedikit lebih baik daripada mempunyai ide sendiri, namanya ijtihad, pendapatku, tapi banyak mengandung unsur bid'ah. Maka sedikit sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Maka mengamalkan sunnah dalam segala bidang, mulai dari tata cara wudu. Wudu itu sunnahnya gosok gigi terlebih dahulu misalnya. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak ma'akuli wuduin. Misalnya tentang wudu senantiasa diawali dengan gosok gigi. Kemudian sunnahnya berangkat ke masjid sholat 5 waktu itu sunnahnya itu dari rumah sudah bersuci. Sekali lagi, tidak berarti takmir masjid pengen ben banyune ngirit, listrike
murah ngirit. Enggak, memang man tatahhara min baitihi, barang siapa sudah bersuci dari rumahnya kemudian berangkat ke masjid, itu di perjalanan sudah dianggap sebagai orang yang sholat. Maka seandainya meninggal di perjalanan, fahuwa fi sholatin, dihukumi sedang sholat mati. Tapi hukuman akhirat, artinya dihukumi oleh Allah sedang sholat meninggal, padahal belum sampai masjid karena sudah wudhu dari rumah. Ini tentang wa amila fi sunatin, entah kaitannya dengan wudhu, kaitannya dengan sholat, atau kaitannya dengan urusan menawi Ramadan. Sekali lagi kami sampaikan tentang urusan zakat ya. Sunnahnya Imam Syekh Utsaimin mengatakan kalau pengen zakat fitrah itu sebetulnya mulai tanggal 1 Ramadan sudah diperbolehkan. Batas akhir sampai sebelum sholat id dilaksanakan. Maka barang siapa yang sudah mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan atau mengeluarkan zakat fitrah usai sholat id, maka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sebagaimana Idul Adha kemarin, barang siapa berkurban tapi belum sholat, maka falyu'id, hendaklah mengulangi kurbannya. Maka semuanya berdasarkan sunnah, termasuk cara mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, berkurban. Sebagaimana juga kemarin sunnahnya sahibul kurban yang menyembelih. Maka Rasulullah pernah menyembelih 100 domba. Ketika sudah mendapatkan 60, Rasul baru punya niat untuk mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ini juga bisa dimaknai sunnahnya berkorban itu adalah sahibul kurban. Ketika sahibul kurban tidak bisa menyembelih, mungkin karena sudah capek atau memang takut darah, ngapunten nggih kalau wingi wonten ingkang dipun ajari jane ayo kuwi korban, jane yo pengin nyembelih dhewe, tapi aku anggar lihat darah itu wedi. Ya sudah, mundur, boleh diwakilkan kepada orang lainnya. Itu begitu. Sunnahnya menyembelih kurban, lagi sunnahnya adalah sahibul kurban. Sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Sunnahnya kakinya itu nginjak sikhaf di belakang, di kaki depan bagian punggung itu, kemudian sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sunnah lagi sebelumnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sunnahnya lagi, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah korban ini dari. Sunnahnya memang disebut namanya, tapi minimal Bismillah Allah Akbar. Maka semakin sunnah semakin baik. Yang ketiga, wa aminan nas bawa'iqahu, dan manusia atau muslim yang lain merasa selamat dari seluruh perilakunya. Maka dalam materi tentang hijrah pernah kita bacakan hadisnya, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma haramallah. Orang muslim adalah apabila ada orang muslim yang lain itu merasa safety, merasa selamat, merasa tidak terganggu dari lisannya dan amal perbuatannya. Berarti orang muslim yang baik itu tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah menyakiti dengan lisannya, tidak pernah menyakiti dengan amal perbuatannya. Sementara orang dikatakan muhajir, tidak sekedar Rasul pindah tempat dari Mekah ke Madinah atau kita urbanisasi atau emigrasi, tapi muhajir adalah orang yang mulai hijrah dari apa yang diharamkan Allah kepada apa yang dihalalkan. Maka wa aminan nasu bawa'iqahu, apa barang siapa yang sudah tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan dengan mulutnya, tidak pernah menyakiti orang lain dengan amal perbuatannya, Rasul mengatakan dakhalal jannah,
ia akan masuk surga. Maka Rasul mengatakan inti dalam hadis ini, barang siapa yang makannya halal, kalau beramal dengan landasan sunnah Rasul. Yang ketiga, perbuatannya, omongannya tidak pernah menyakiti orang lain, ada jaminan, ada asuransi bakal masuk surga. Kemudian ditanya, faqalu ya Rasulullah, inna hadza fi ummatika al-yawm katsir ya Rasul. Aku tahu persis ketika orang-orang hidup di zamanmu hari ini banyak sahabat-sahabat kita itu kalau makan yang baik, beramal sesuai dengan sunnah karena tiap hari memandang, melihat panjenengan, apalagi membersamai panjenengan. Yang ketiga, tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi aku khawatir ya Rasulullah, bagaimana nanti umat sepeninggalmu? Mereka belum pernah melihat panjenengan, apalagi melihat sunnah-sunnah panjenengan, belum pernah mendengarkan perkataan panjenengan. Juga suatu saat nanti namanya makanan, saat itu makanan kan jarang adanya impor dan ekspor. Hari ini makanan tidak terbentuk namanya impor dan ekspor, sehingga kita susah untuk memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram. Ini susah. Maka prediksi sahabat Nabi itu, hari ini gampang ya Rasul, lah besok umat sepeninggalmu bagaimana? Itu orang sudah pada khawatir. Ternyata hari ini kita betul nih Pak, betul untuk memilah dan memilih barang yang halal itu susah. Yang kedua, antara sunnah dan itu bid'ah juga susah. Dan yang ketiga, agar tidak menyakiti orang lain itu juga susah. Maka lagi kaitan yang terakhir ini, kalau ngambali sepisan malih, napa malih ping bola bali babakan WA. Tolong ketika tidak tahu, jangan memberikan stigma-stigma atau perkataan atau komentar yang tidak bagus. Yang kedua, kalau kita mengupload gambar atau video, tolong tahulah sumber gambar atau sumber video itu mana, karena kalau tidak itu jadi bahan fitnah. Nek orang ngerti jangan diupload. Nggih. Niku jadi masalah nggih. Jadi masalah karena hanya urusan mengupload gambar atau memberitakan di WhatsApp. Awalnya tidak masalah, begitu pernah baca di WhatsApp begini, itu yang dimaksud adalah aku, itu jadi masalah. Maka menyakiti dengan lisannya. Hari ini lisan itu banyak dalam bentuk tangan, utak-utak HP, kemudian dalam bentuk tulisan di entah itu namanya website atau di TikTok, atau di YouTube, atau di yang lain-lainnya. Ini tentang wa aminan nasu bawa'iqahu, bakal masuk surga. Dan kelak nanti memang para sahabat Nabi sudah memberikan warning, peringatan akan terjadi banyak. Tapi Rasul tetap mengatakan wa sayakunu fi qaumi ba'di, insyaallah ya kita tidak boleh terlalu banyak suudon. Insyaallah orang-orang sepeninggalku pun juga masih banyak yang senantiasa makan yang halal, kalau beramal sesuai dengan sunnahku. Yang ketiga, tidak pernah menyakiti orang lain. Nah kemudian pertanyaan muncul, bagaimana ya Rasulullah ketika orang sepeninggalmu kok masih bisa melakukan sunnah? Maka Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ur rasyidin. Kalau nanti aku sudah meninggal, yo kamu ngikuti khulafa'ur rasyidin yang 4. Bagaimana Abu Bakar beramal, bagaimana Umar beramal, bagaimana Utsman beramal, bagaimana Ali beramal. Kalau nanti khulafa'ur rasyidin atau sahabat-sahabat ini semua sudah meninggal, bagaimana? Ngikuti murid-muridnya para sahabat Nabi, namanya tabi'in. Para tabi'in juga sudah meninggal, ngikuti jejak para ulama, karena ulama itu warathatul anbiya. Maka urut-urutannya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian hadis berikutnya, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falau ajrun mi'atu syahid. Barang siapa berpegang teguh pada sunnahku di saat itu
sedang mengalami istilah hari ini mungkin dekadensi moral, orang tidak lagi ngurus tentang etika, attitude. Ternyata ganjarannya 100 kali ganjaran orang yang mati syahid. Jadi sudah enggak sunnah. Hari gini bicara sunnah. Gimana ini? Justru ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, yang saat itu amalan sunnah tidak lagi digubris atau sudah terjadi kerusakan zaman, justru ganjarannya berlipat ganda. Sehingga ini sama dengan konsep ekonomi high risk, high return. Semakin besar resikonya, maka semakin besar untungnya. Kalau besar resikonya, ya besar untungnya. Tapi kalau resiko, ya resikonya besar. Maka mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang saat itu sunnah Nabi sudah banyak dilupakan, itu ganjarannya 100 kali lipat, bahkan 100 kali lipat amalannya para syahid. Maka alhamdulillah alamin, kandi panjenengan kula derek pengajian kelihatannya kecil, mau mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan nahar tempat penyembelihan unta, atau hadwa mangkibaihi sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, itu sunnah Rasulullah. Yang kemarin sudah kami sampaikan. Bagaimana tentang takbir satu dengan takbir berikutnya? Diam juga boleh, itu sunnah Rasulullah. Seandainya kamu tidak diam pada takbir zaidah, Allahu Akbar, wonten ingkang maos subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, boleh. Maka mau pilih yang mana? Kedua-duanya ada contoh. Jadi ora enek contoh nih, antara takbir kok datang nganggo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dua-duanya ada contoh. Sebagaimana tentang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirnya 3 kali, dengan yang takbir 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalau memang Abu Bakar, Umar 2 kali, tapi Salman Al-Farisi 3 kali. Kalau kita mengatakan yang 2 kali itu yang paling benar daripada yang 3 kali, jangan dikatakan paling benar. Toh yang 3 kali Salman pernah hidup di zaman Rasulullah, dan Salman pun ketika para bapak ibu belajar tentang ghazwah, peperangan, yang mengusulkan perang Khandaq, dibuat Khandaq itu siapa? Salman Al-Farisi. Rasul tentang taktik dunia perang saat itu belum tahu tentang bagaimana agar kita agar defense-nya, pertahanannya bagus, dibuat Khandaq. Sehingga dibuat parit, jadi ada perang parit, perang Khandaq. Itu yang ngusul Salman Al-Farisi. Kalau kamu menuduh bahwa Salman Al-Farisi tidak bersama Rasulullah, ya keliru. Berarti artinya barang siapa yang mengatakan takbir 3 kali keliru, podo karo menuduh Salman juga keliru ibadahnya. Nah, ini agar kita tidak ribut tentang ini bid'ah atau ini sunnah. Tapi yang jelas memang bid'ah sunnah itu penting kita bahas agar kita terhindar dari bid'ah, atau agar kita terhindar dari bid'ah tapi kita sesuai dengan sunnah. Seandainya terjadi perbedaan, monggo, yang penting kedua-duanya yang sedang terjadi perbedaan kita mempelajari lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpegang teguh pada sunnah niku, ketika terjadi fasadu zaman, fasadu umati, falau ajru mi'ati syahid, dia mendapatkan ganjaran 100 kali orang yang syahid. Bapak Ibu yang berbahagia, tentang sunnah Rasulullah SAW. Kembali tentang sunnah ini, makna sunnah ada 2. Satu, sunnah adalah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik kembalinya, marjaknya, masdarnya Rasulullah, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau ketetapan-ketetapan pada zaman Rasul.
Perkataan Nabi berarti qala Rasulullah. Kalau perbuatan Nabi berarti yang cerita sahabat Nabi, misalnya Aisyah cerita. Karena Rasulullah adalah Nabi apabila sholat malam itu sampai kedua kakinya bengkak. Yang cerita Aisyah. Berarti intinya Aisyah cerita tentang Nabi kalau sholat tahajud itu panjang. Saking panjangnya sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Berarti sholat tahajud kok panjang sunnah Rasul berdasarkan perkataan Aisyah tentang perbuatan Rasul. Maka perbuatan Nabi disebut sunnah. Atau yang ketiga, ketetapan Nabi itu sunnah. Di antaranya tentang sholat jamak ya. Ada sebagian Nabi yang sudah jamak di waktu duhur. Tapi sebagian Nabi jamak di waktu asar. Rasul melihat kedua sahabat yang berbeda amalan itu membiarkan. Berarti jamak itu juga boleh duhur dijamak dengan asar. Berarti di waktu duhur. Atau zuhur dijamak dengan asar dilakukan di waktu asar. Dan sahabat-sahabat Nabi yang pernah hidup di zaman Rasulullah, Rasul pun pernah melihatnya, ya Rasul membiarkannya. Artinya Rasul setuju. Maka nyuwun ngapunten kaitannya dengan amal kebaikan. Ketika Rasul membiarkan artinya Rasul setuju. Berarti kalau hari ini kita juga semoga kita tidak sampai kita melihat kebaikan kita setuju, berarti kita pro dengan kebaikan tersebut. Cuman masalahnya nanti kalau kita melihat kejelekan kok kita diam diri, jangan-jangan kita tuh dianggap pro dengan kejelekan tersebut. Maka monggo ingkang bahkan marra aminkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, sunahnya apa Pak? Fal yughayyirhu biyadihi, ya kita ingatkan dengan tangan kita. Fa'in lam yastati, kalau dengan tangan kita nanti ada resiko tinggi besar jadi masalah, ya sudah dengan lisannya, kandani nganggo lisan. Tapi kalau dengan lisan nanti jadi salah tompo, fabikol bihi, sementing aku orang melu. Enggak temawon. Jadi menawi panjenengan kula kalau lihat kemungkaran, yang penting siji nek iso nggih dirubah dengan kekuatan tangan atau kekuasaannya. Kalau nggak bisa ya sudah diturunkan grade-nya dengan lisan, dengan mulut kita. Nggak bisa lagi, yang penting aku ora melu-melu berbuat yang mungkar. Itu berarti sudah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampun malah melu tengriku, ben aku rati kira begini, raketung mung lungguh, aku tak melu main dadu. Aku tak melu-melu ning aku kan ratotoan. Nah, niku ingkang bakal monggo niku yang penting kita meminimalisir. Yang kedua juga tentunya monggo dengan sunnah Rasulullah. Mekaten pengajaran dalam menika mugi manfaat samantenipun. Ini kaitannya dengan akhlak, attitude, moral dan kemasyarakatan. Semoga kita bisa bermanfaat semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.